kan nggak turun. Sebenarnya diwajarkan, tapi ini maksudnya gue dengan menjadi objektif dan kritis ngebuka semua datanya. Pertambangan turun 8,20%. Polanya tuh kayak gitu. Memang yang tumbuh kencang banget, balik lagi, akomodasi, F&B, karena lebaran, dan MBG. Ya sama THR dari PNS lah. Jadi gue tuh takut nih. Gue sih berdoa growth ini bisa dipertahankan. Tapi kalau dibedah secara angka, kayaknya susah. Karena yang naik itu sektor-sektor yang time sensitif lah. Cyclical, memang di periode itu aja. Yang turun justru sektor yang harusnya jadi mesin pertumbuhan 5-10 tahun ke depan. Makanya kan ada ekonom nih ngomong ke Reuters. Kuartal pertama itu emang kemungkinannya puncak. Momentumnya bakal melambat di kuartal selanjutnya karena harga energi tinggi dan tekanan dari fiskal itu sendiri. Kalau prediksi dari global, ya gambaran Indonesia itu bakal flat di 5%. Tapi ya kita nggak usah dengerin prediksi luar lah, tapi lihat data kita apa adanya dan lihat dari logikanya. Gue sangat berdoa 5,6% ini bisa dipertahankan sampai Q4. Dan gue sangat pengen lihat itu terjadi. Kenapa? Soalnya ada biaya yang tersembunyi. Segala hal di dalam hidup ini selalu ada harganya. Growth ini ada harganya. Kan pertanyaan paling basic, duitnya dari mana? Defisit APBN kuartal pertama itu 240,1 triliun rupiah atau setara hampir 1% dari PDB. Kalau dibandingkan sama periode yang sama tahun lalu, defisitnya cuma 100 triliun atau sekitar 0,4 dari PDB. Jadi defisitnya ini naik 2,5 kali lebih besar dari Q1 tahun lalu. Dan ini baru kuartal pertama. Cuma kalau yang ngerti, sebenarnya yang lebih menyeramkan itu bukan soal defisit doang, tapi ada yang namanya defisit primer. Nah, ini lebih serem lagi. Kenapa? Soalnya defisit primer artinya selisih pendapatan negara dikurangi belanja, tapi nggak termasuk pembayaran bunga hutang. Di video sebelumnya kan kalian tahu bunga kita berapa. Makanya angka ini lebih penting lagi nih. Setahun yang lalu, kuartal pertama 2025, keseimbangan primer Indonesia itu masih plus, masih surplus 22 triliun rupiah. Setahun kemudian, kuartal ini flip jadi defisit 95 triliun rupiah. Jadi bukan ruginya makin lebar, tapi kebalik total nih. Dari yang sebelumnya plus primernya, sekarang minus hampir 100 triliun. Kenapa angka ini penting? Karena defisit primer itu indikator yang menurut gue paling jujur lah soal kesehatan fiskal dari sebuah negara. Kalau defisit primer negatif, artinya pendapatan negara secara reguler itu nggak cukup buat ngebiayain operasional dasar. Bahkan itu sebelum bayar bunga utang ya. Jadi kalau minus, logika gobloknya ya, negara harus utang baru, bukan cuma untuk investasi atau pembangunan ya, tapi untuk operasional harian dan bayar bunga utang lama. Yang kereflek di angka ini, belanja naik 31%, tapi pendapatan naik cuma 10%. Basically, growth belanjanya lebih cepat daripada pemasukannya. Belum lagi cadangan devisa dari Bank Indonesia turun 8,4 miliar dolar di kuartal pertama dan masih tertekan. Kenapa turun? Salah satunya ya harus usaha dong, intervensi market biar rupiah nggak jeblok makin dalam. Again, logika bodohnya ya. Mungkin gue nggak sepinter itu. Tapi siklusnya gini, defisit makin lebar, pemerintah utang baru, tekanan ke pasar SBN, yield naik, modal asing lebih hati-hati, rupiah lemah, BI intervensi, cadangan devisa turun. Jadi semuanya nyambung. Ya mungkin nyambung ke poin terakhir, yaitu kita, kalian yang nonton video ini pasti nanya, ini kan grow nih, siapa yang nikmatin? Soalnya